wangsuli balani sinten Kanjeng Nabi. A'ada mongko baleni sinten Kanjeng Nabi ha ing kalimah salatan kelawan ambal kaping 10 3 masyaallah. Hatta tufhama sehingga den pahami anhu hatta tufhama sehingga den pahami apa kalimah anhu saking Kanjeng Nabi. Wa idza atalan nalikane rawuh sinten Kanjeng Nabi. Ala qaumin ing atase kaum fasallama mongko uluk salam sinten Kanjeng Nabi. Fasallama mongko uluk salam sinten Kanjeng Nabi alaihim ing atase kaum. Salama mongko uluk salam sinten Kanjeng Nabi. Bingung sampean ya. Kok ono salama ping pindho? Iya betul. Salama mongko uluk salam sinten Kanjeng Nabi. Salasan kelawan ambal kaping 3. Salasan kelawan ambal kaping 3. Nah, ini hadis diletakkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam Kitabul Ilm. Nah, seperti yang kita ketahui berarti semua hadis yang ada di Kitabul Ilm ya berarti kaitannya dengan ilmu. Lah, di sini Imam Bukhari mendatangkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas radhiyallahu anhu. Apa itu? Annahu kana idza takallama bi kalimatin a'adaha thalathan hatta tufhama anhu. Ini adalah dawuh tapi bukan dawuhnya Kanjeng Nabi. Jadi ceritanya sahabat. Makanya kalau di dalam usul fikih atau di dalam pembahasan hadis itu kan apa yang diceritakan sahabat jika sharih itu menceritakan Kanjeng Nabi berarti termasuk hadis. Karena definisi hadis apa? Ma kharaja anin Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaul au fi au takririn. Sesuatu yang keluar dari Rasulullah baik berupa ucapan perbuatan dan yang terakhir ketetapannya Kanjeng Nabi. Kendele Kanjeng Nabi ku iso dadi dalil. Nah, begitu juga kendele gurumu ya iso dadi dalil. Bingung ingin Kanjeng Nabi ya iso dadi dalil. Maka muka mimik wajah daripada gurumu juga bisa jadi dalil. Tapi sing bener dalil apa istimbatnya ya. Jangan salah. Angger aku merengut terus berarti Gus Tanik mesti selagi serik mbek aku gak ngono. Gak ngono, kadang ya ora serik, kadang kesel karo Muhammad, kan ngono. Ketemu kue pas lagi suntuk-suntuke. Utawa memang serik temenan ya. Ketemu karo Naim bosen bendina lah ketemu sampean. Efeknya Naim ke bawah sampean ya. Intinya kembali lagi ini perlu difahami. Jadi saya pengen ngajari sampean, pengen bertukar informasi kepada Anda. Alhamdulillah kita ini orang yang penuh keberkahan dekat sama Abuya. Minimal yang bisa Anda lihat dari Abuya keistiqomahan beliau. Nah, tapi niku ngasih bolak-balik cases demi Al-Qur'an. Awak dhewe cases demi napa? Ya ngisi kemaksiatan kita gitu. Ya alhamdulillah. Jadi saya ini termasuk kata beruntung kata orang-orang. Beruntungnya pripun? Alhamdulillah kita ini enggak punya amal, enggak punya ilmu, enggak punya apa-apa kecuali duwe wong tuwa. Kecuali duwe guru sing nganggep awak dhewe kaya anak dhewe. Makanya ini gerak-gerik beliau kita perhatikan, diamnya tuh bagaimana, kenapa. Lalu kalau ngendikan dengan nada marah apakah betul-betul marah kan gitu. Itu harus difahami betul. Lah ini sahabat ngendikan, annahu kana idza takallam. Kanjeng Nabi itu kalau berbicara tentang suatu hal. Di sini kan takallama bi kalimah. Jadi maksudnya adalah berbicara suatu hal. A'adaha salasan. Diulangi berapa? 3 kali. Wah, bosen nih Gus, boten. Tinggal siapa dulu yang diajak ngobrol. Sekarang pertanyaannya, orang awam itu lebih banyak apa lebih sedikit daripada orang pintar?
Lebih banyak orang awamnya gitu loh. Orang awam iki nek boten diomongi sing temenanan, sing serius, iku pasti pikirannya kemana-mana. Makanya diulang sampai 3 kali. Tujuannya apa? Hatta tufhama anhu. Sehingga bisa difahami. Lah apa Kanjeng Nabi ngomong-ngomong akeh-akeh barbarane ora dirungokke. Lah ini juga ada adab yang bisa kita ambil. Ilmu kita tuh boleh banyak. Tapi lihat-lihat dulu yang dikasih ilmu gitu loh. Kalau Anda diundang pengajian atau khotbah, kan tak polno ya khotbah sing biasanya suwi-suwi. Iku lho kandhani khotib-khotibmu iku. Sing biasanya seprapat jam pinten? 45 menit. Khotbah kok 45 menit wis bokong wis panas ngantuk tekan Mekah turune kan ngimpine. Ya. Itu termasuk saya kemarin sering menemukan khotib-khotib yang seperti itu. Ini kan Nabi a'adaha salasan, kalimatin a'adaha salasan. Satu pembahasan diulangi sampai berapa? 3 kali. Sementara khotib-khotib itu ngikuti sunnahnya siapa? Gitu. Makanya sampean bisa buktikan kalau saya khutbah itu insya Allah nggak sampai 10 menit sudah selesai. Pokoknya sing sekira wong iku durung arep ngantuk wis Allahu Akbar. Nah ngono lho. Langsung kicat-kicat sikile stroke sak nalika. Iya. Karena seninya untuk menyampaikan ilmu itu beda dengan Anda. Kalau Anda ini memang harus dituntut untuk paham, dituntut untuk mengetahui. Beda dengan orang awam. Yang di luar sana pikirannya enggak di tempat. Mungkin mereka tawajud, mereka hadir di Jumatan. Tapi pikirannya aku mikir khotibe suwi ora. Nek khotibe suwi engko nek aku mangan ije ana wektune apa ora kanggo balik teng ngene pundi? Pabrik, mbut gawe. Iku wis pikirane mesti rak ngene Jumatan. Ya iki misale nek rak nututi mangan istirahat kira-kira ning ngene pojokan beduk kono ana nasi barokah Jumat ora kan ngono pikirane. Jadi ya sampean ini nanti kalau mendapatkan mic atau disuruh untuk menjadi imam, disuruh untuk menjadi yang di depan, menurut pengalaman kami itu tidak seyogyanya ngomong akeh-akeh. Kecoba kalau Anda levelnya sudah sama seperti I Anwar Zahid atau Gus Ikdam. Nah itu monggo itu ngomong suwe jeplak-jeplak itu serak cetul iso. Nggak masalah. Tapi kalau Anda bukan siapa-siapa, iki wong ndi ngono. Iki ana sing takon iki wong ndi, lha kok ngono jebule. Ya wis mending cepet-cepet ae, bisare padha. Sithik akeh bisare padha. Wah tak beleni meneh. Ini penting sekali hubungannya dengan ilmu ya hadis yang pertama ini. Kalau ngomong tentang sesuatu, piye carane audiens itu memahami. Jadi ngun sewu. Kalau harapan saya di Al-Fatah santri-santri niku nggih sakitlah sithik-sithik nular-nularke ngilmune. Dan itu harus dilatih. Sing dadi guru alhamdulillah dinikmati disyukuri. Tapi sing dadi murid saiki jangan lupa kamu punya tanggung jawab untuk menyampaikan. Lah menyampaikan ngilmu niku kudu latihan, ngoten lho. Kudu dirungokno kira-kira aku iso apa ora, ngoten. Lah makane niki mangke tanggal 1 Rabiul Awal sampai tanggal 12 Rabiul Awal saya minta jangan mudabir aja yang maju untuk menyampaikan kisah-kisah teladan daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tahun kemarin masih mas-mas mudabir ya. Nah tahun ini mix lah ya. Mix antara yang mungkin barok mau cerita ya gak apa-apa. Nah, saya mendapatkan syafaat Nabi tadi malam misal ya gak masalah. Gak apa-apa, latihan. Karena betapa banyak ternyata orang-orang yang kayak ngajine bertahun-tahun tapi nggak bisa menyampaikan ilmu. Sing dek bikin derek gini Habib Abdurrahman Al-Jufri sing dingin ngarep-ngarep iku capondokane yo. Sing derek terbangan sinten ya. Ketoke pancal bareng. Mas Fajar derek ngomong apa bener ah? Mboten. Saya nggak menghina orang tapi ngomong apa bener. Iya, apalagi saya sama Mas Matel, saya main sama Muhammadan, Mas Matel sama Bos Ipan, jagung bisnis dia, makanya nggak tahu kan, ditinggal ngobrol. Nah ini, wong sudah nggak diterima kok masih ngomong, ya. Makanya tahu diri. Begitu juga, ini ada seterusannya hadis wa idza ata ala qaumin fasallama alaihim. Ketika Kanjeng Nabi datang ke sebuah atau ke gerombolan orang dan beliau uluk salam, maka beliau uluk salamnya sampai
Salama salasan sampai 3 kali. Lah ini menjadi pertanyaan. Wah, salam kok ngasih ping telu, berarti jawab ping telu. Seperti yang kita tahu, hukum mengucapkan salam pertama kali hukumnya apa? Sunnah. Sing jawab hukumnya wajib. Sing jawab kudune wajib. Nah terus kepripun niku? Bagaimana menafsiri daripada hadis ini? Di sini ada beberapa tafsiran. Wa yushbihu ayakuna dzalika indal isti'dzani li hadits idza sta'dzana ahadukum thalathan falam yu'dzan lahu falyarji. Hadis ini yang tadi dikatakan kalau uluk salam, Kanjeng Nabi uluk salam berapa kali? 3 kali. Itu maksudnya ketika beliau datang ke rumah seseorang, itu cara izinnya mboten kula nuwun. Karena Kanjeng Nabi cara izinnya assalamualaikum. Pertama tok assalamualaikum. Ada jawaban enggak? Kalau enggak ada jawaban maka Anda berhak untuk ngetuk 2 kali. Tok assalamualaikum. Ada jawaban enggak? Kalau enggak ada jawaban masih punya 1 kali kesempatan untuk ketuk pintu rumah. Atau kalau sekarang mungkin pakai napa? Bel, tok atau ting-tong assalamualaikum. Kalau enggak ada, jangan sampai 4-5 kali sampai 100 jangan ya. Berarti tidak diizinkan. Wong saiki malah lucu re. Di telepon sik, di WA sik, tangi tarak bro. Waduh repot iku. Wis kono ngene ngarepan pintu bel yo didung. Wah, biyen omahku biyen modele pintu rumahnya itu paling deket sama tembok niki sing pedok lawas. Ketoke Mas Matel pernah pencet-pencet bel omah iku. Pernah Mas? Kan dek cilikane Mas Matel ku pernah beling. Nah rumah yang dalam itu kan ada tembok paling luar tuh. Nah biar tuh belnya di situ itu. Nah dindung. Hai Matel bilang. Pernah tak iseng-iseng seperti itu. Ini main-main ini bukan istiqdan. Ya gitu lah. Itu tadi gitu ya. Kalau pertama nggak dijawab boleh ngetuk yang kedua nggak dijawab boleh yang keberapa? Ketiga, kalau setelah ketiga boleh lagi nggak? Nggak boleh, berarti tidak diizinkan masuk. Mas Matel ping kayak ping 100. Gluweh ya. Terus, atau tafsiran yang kedua, 3 salaman ini ternyata fungsinya berbeda. Salam yang pertama apa? Wa idza dakhala sallama taslimat tahiyyah. Uluk salam yang pertama adalah uluk salam penghormatan kepada yang disowani atau yang dihadiri. Beliau datang ke sahabatnya, assalamualaikum, berarti salamut tahiyyah. Yaitu salam ketika pertama kali masuk. Tsumma idza qama minal majlis sallama taslimatal wada'i. Ketika beliau keluar dari majelis, salam yang kedua yaitu ketika mau pulang. Wa kullun sunnah. Nah gitu ya. Tinggal satu yang belum, yaitu annahu idza ata ala qaumin sallama taslimatal isti'dzan. Jadi gini urutannya. Hadis ini Kanjeng Nabi ngendikake salam sampai 3 kali. Pertama salam isti'dzan, salam yang tujuannya untuk ketuk pintu. Nek wis masuk salam taslimat tahiyah, dibukakno pintu. Assalamualaikum. Ngono iku oleh. Kan pertama totok. Salam tujuannya apa? Ketuk rumah. Yang kedua salam untuk penghormatan kepada si tuan rumah. Dan yang ketiga salam ketika mau pulang. Berarti berapa salamnya? 3. Wa kullun sunnah. Semua itu sunnah. Jadi Kanjeng Nabi ternyata juga ngajari kita. Dengan orang yang mau kita temui. Kalau memang dia terlihat berkenan, ya monggo enggak masalah. Ya monggo enggak masalah. Sampai cap-capane ngomong mlebu kamare kok Allah, ya monggo enggak masalah. Tapi kan enggak semua orang monggo-monggo ngono iku kan gitu. Ada yang harus lewat lapis keamanannya atau lapis pengawalnya ya. Ibarat kalau di sini kalau mau ketemu saya harus ketemu Om Zunas dulu. Kalau Om Zunas dulu enggak ada baru Pak Diulil baru di-WA-kan kepada saya baru bisa ketemu. Nah aku enggak berkenan ya enggak usah ngoyo gitu loh. Sudah diajari sama Rasulullah. Selevel Kanjeng Nabi aja seperti itu loh. Apalagi selevel kita orang gitu. Kalau kita sama-sama bukan Nabi ya sudah gitu loh. Jangan terlalu berharap banyak. Dan ini pernah dilakukan sama sahabat Jabir. Kalau nggak salah sahabat Jabir bin Abdillah itu iseng.
Kanjeng Nabi salah taslima. Kanjeng Nabi kalau salam pasti 3 kali. Datang ke rumah beliau. Ke rumahnya Jabir, salam pertama. Assalamualaikum, dijawab. Waalaikumsalam. Alon-alon ya. Waalaikumsalam. Dulu salam meneh, assalamualaikum, waalaikumsalam. Alon-alon karena tujuannya biar gak kedengaran sama Rasulullah. Yang ketiga, assalamualaikum, waalaikumsalam. Nah, akhirnya ketika Kanjeng Nabi sudah memakai SOP-nya salam, ya ketiga kali ya sudah gak ada orang, ya berarti tidak diizinkan apa? Masuk. Apa yang dilakukan Jabir? Kanjeng Nabi mboten sias pinara. Lho piye tah? Salam ping 3 kok ora ono sing jawab. Kula jawab kok Kanjeng Nabi alon-alon. Alon-alon. Lah tujuannya apa? Oh, kapan meneh diuluki salam karo Kanjeng Nabi. Uluk salam niku donga. Wis ndongakno jenengan. Oh, istimewa. Istimewa. Tapi jangan sekali-kali dipermainkan. Nah. Jangan sampai dipermainkan. Len, paham nggih? Nah, kaitannya dengan ilmu, yaitu tadi hadis separuh yang awal, yaitu bahwasanya kalau menyampaikan ilmu, iku piye carane wong iso paham. Memakai media apapun, monggo. Makanya kalau hafal Quran, ngapal Al-Quran saya contohkan. Ngapal Quran yang terbaik itu salah satunya yang diceritakan, itu jangan model screening, scan ya. Sampean biasanya ngapal diwaca sik ngoten ya. Jangan seayat-seayat, kalau perlu sak baris. Dilihat, jangan gak usah langsung diucapkan. Dilihat betul. Sampai titik-titiknya, sampai harokat-harokatnya. Cara pegangnya begini. Harus dari arah depanmu. Gini nggih. Wah, arep dudono iPadku tak ketok. Begini. Begini. Arah depan, lalu taruh mushafmu agak ke kiri. Jadi yang main tuh berarti napa istilahnya, melihatnya agak napa sebelah kiri. Lalu kemudian baca satu baris dan diulang-ulang. Kalau bisa setelah itu, ini yang saya temukan kemarin di Haram Makki dan Haram Nabawi, itu kemudian rekam suaramu sendiri ketika ngaji. Nah, rekam, setelah itu dirungokke. Lebih masuk suaramu daripada suara Syekh Sudes. Ngono lho. Lebih gampang ngapalke. Tapi mungkin dalil sampean nganu, alah mriki ra oleh HP kok lah. Ora oleh HP lah piye? HP-ne saiki mandor, nggih. Jadi nek ngapalke Quran sampean dengan posisi gini, ini suwe-suwe ngene. Leres nggih. Suwe-suwe gelundung. Kayak khusyuk nyekeli Quran bar-barane turu. Hati-hati, ternyata harus ada batekannya. Batekannya gini, megang Quran dengan gini kan seperempat jam kemeng. Nah niku, fokus, meningkatkan fokus. Maka Anda yang tidak fokus itu latihan. Alfiyah sama, jangan gini. Nah, ini hari-hari Alfiyah ya, hari Alfiyah nasional. Nah ini pegangnya seperti itu. Dibatin sih, iki tulisane ngene. Ben nek setoran niku padha ngoten lho. Padha tulisane, padha isine. Rata-rata sing diucapno apa tulisane apa nggih ta mboten. Harokate keliru. Lah ini karena tidak terbiasa melakukan hal yang baik. Nek ngapalke ngoten niku modele diwaca. Saya juga seperti itu. Saya praktekkan yo. Ancen bener mutolaah nek ngene iku suwe-suwe ngantuk. Blongsor terus turu. Nah iku mesti. Tapi nek kalau ngene, nah itu bagus itu, bagus. Nah kalau sekarang ada stand seperti itu ya. Monggo diamalkan demi ilmu. Terus al-haditsus salasun an Abi Musa radhiyallahu anhu. Din riwayatake saking sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala. Dawuh sinten sahabat Abu Musa. Alhamdulillah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dawuh sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rupane dawuh salah satun lahum ajrani. Salah satun utawi ana wong telu. Salah satun utawi ana wong telu lahum iku tetep kedue salasah. Lahum iku tetep kedue salasa ajroni utawi ganjaran loro. Mubtadae kalih berarti.
Ana wong telu ganjarane loro. Napa? Rajulun rupane wong lanang min ahlil kitabi saking golongan ahli kitab. Ahli kitab itu berarti yang dimaksud sinten? Golongan Yahudi dan golongan Nasrani. Tapi tentunya ahli kitab definisi syariat, yang definisi dulu. Kalau sekarang ahli kitab kayaknya ya tidak ada lah ya. Nah. Amana kang iman percaya sapa ahli kitab. Amana kang percaya sapa ahli kitab binabiyihi kelawan nabine ahli kitab. Wa amana lan iman sapa rajul bi Muhammadin kelawan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal abdu lan nomor loro rupane kawula. Al mamluku kang den miliki den kuasani maksudnya den miliki bidorone. Idza adda al mamluku kang den kuasani sapa abdu. Idza adda nalikane nglaksanakake sapa abdu. Idza adda nalikane nglaksanakake sapa abdu haqqallahi taala ing hake Gusti Allah taala. Ora kanek macet nyileh. Macet. Anu, pulpene macet. Saake nangis mangke. Untuk kok nempek-empek le. Hak Allah Ta'ala rupane ing hake Gusti Allah Ta'ala wa haqqa mawalihi lan hae pira-pira ndorone abdu, ndoro utawa juragan. Wa rajulun lan rupane wong lanang. Alhamdulillah. Kanat ana. Wa rajulan rupane wong lanang kanat kang ana. Indahu kanat kang ana indahu iku tetep ing dalem sandinge rajul. Indahu iku tetep ing dalem sandinge rajul sing ana apa? Isime kanat amatun sapa budak wedok. Amatun sapa budak wedok. Yatma'u kang jima sapa rajul. Yatma'u kang jima sapa rajul ha ing amah. Fa'addaba mongko didik sapa rajul. Ini adab, addaba yu'addibu niku mendidik secara akhlaknya, lebih ke akhlak. Makanya adab namanya kan, sopan santun. Fa'addaba mongko didik sapa rajul ha ing amah. Fa'ahsana mongko gawe bagus sapa rajul takdibaha ing pendidikan utawa nggih didikane amah, didik amah, takdibia ing didik amah. Wa 'allama lan murui ngajari agama tentunya yang dimaksud. Wa 'allama lan murui ngajari sapa rajul ha ing amah. Fa ahsana mongko gawe bagus sapa rajul ta'limaha ing ngajar amah, murui amah. Summa a'taqa nuli keri-keri merdekaake sapa rajul. Summa a'taqa nuli keri-keri merdekaake sapa rajul ha ing amah. Fatazawwaja mongko nikahi sapa rajul. Bar diwik-wik diajari dibebasno. Njen ngono kok artine kok.
Cah cilik mudeng apa kok guya-guyu Fatazawwaja mongko nikahi sapa rajul ha ing amah. Lah wong sing kok ngene iki kepiye falahu mongko iku tetep keduwe rajul ajroni utawi ganjaran loro. Ajroni utawi ganjaran loro. Nah, ini hadis unik gini. Hadis ini menurut saya unik karena dimasukkan Al-Imam Al-Bukhari di dalam Kitabul Ilm. Padahal yang diambil cuma satu bagian saja. Jadi ada hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Musa Al-Asy'ari. Beliau berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata beliau, salasatun lahum ajroni. Ada 3 golongan keren tapi mereka hidupnya melaksanakan mendapatkan 2 pahala. Selama dia masih berstatus itu, pahalanya terus 2 macam. Apa itu? Rajulun min ahlil kitabi. Ada orang dari golongan Yahudi dan Nasrani. Nah, seperti yang kita ketahui Yahudi Nasrani kalau di bahasa kitab itu tidak sama dengan Nasrani yang pesek-pesek Jawa mriki. Nggih, beda. Tetap mereka punya kitab yang muqaddas, kitab yang lama, minimal tahrifnya enggak begitu banyak atau punya kesamaan di dalam beberapa literatur kita Islam. Oke, beda lah dengan pengertian ahli kitab sekarang. Tapi di zaman Kanjeng Nabi masih banyak. Contohnya yang terkenal adalah pendeta Waraqah bin Naufal. Tapi kalau menurut saya Waraqah bin Naufal setelah kita baca sirah sejarahnya menurut saya nggih koyoke malah langkung cedak ring Islam daripada beliau dikatakan seorang pendeta. Karena di akhir hadis disebutkan bahwasanya beliau akan membela Kanjeng Nabi mati-matian. Berarti iman lah mboten kira-kira? Iman itu. Iman. Mon, kita ulangi lagi. Ada seorang Yahudi atau Nasrani. Yahudi dan Nasrani mereka mengikuti Nabi siapa kalau Nasrani? Nabi Isa. Kalau Yahudi kebanyakan dereknya Nabi Musa. Jadi Nabi Isa dan Nabi Musa ini nabi. Mereka percaya bahwasanya Nabi Musa dan Isa adalah nabi, bukan Tuhan. Makanya catatan itu penting. Catatan yang kita notice, Nasroninya yang ada di hadis ini beda dengan Nasrani yang pemahaman sekarang. Apalagi ada punya pemahaman apa? Trinitas, Tuhan Bapa, Tuhan Anak sama Tuhan Ibu, jelas gak masuk. Karena di bahasa hadis dikoyiti amana binabiyihi, iman dengan nabinya, bukan iman hanya sekedar menjadi nabi tok dan tidak mempercayai nabinya adalah Tuhan. Itu loh penting. Nah, di sini di garis bawahi. Ada orang dari golongan Yahudi dan Nasrani percaya dengan nabinya dan kemudian ketika Nabi Muhammad datang, aman Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika Kanjeng Nabi hadir dan menjadi nabi, dia juga ikut iman. Nah, ini penting. Yang inilah yang dimaksudkan sama Al-Imam Al-Bukhari yang kaitannya dengan babul ilmi. Karena informasi, nah ini ada pelajaran penting. Mungkin terkadang kebenaran hakiki yang kita percaya selama ini itu sebenarnya ada di orang lain. Paham gak? Jadi kita tidak boleh serta-merta untuk memukul, pokoknya saliyane Islam salah kabeh, enggak bisa. Ajaran-ajaran dari luar Islam itu terkadang baik, ya enggak? Makanya di hadis lain disebutkan al-hikmah dhalatul mu'min. Hikmah atau ilmu itu barang berharga orang muslim yang hilang. Di mana kalian dapatkan maka dia berhak untuk memilikinya. Barang berharga kok. Ada permata di pinggir jalan, enggak ada yang mengakui, masa enggak mau ambil? Nah gitu loh, ibaratnya itu seperti itu. Maka juga sama, informasinya orang-orang ahli kitab tentang kenabiannya Kanjeng Nabi dan kemudian kebenaran Allah sebagai Tuhan, itu ternyata bisa memberi dampak baik kepada orang-orang ahli kitab yang mau percaya kepada Kanjeng Nabi. Falahum ajron, ya. Pahalanya 2, pahala iman dengan nabinya yang dulu dan pahala iman dengan Kanjeng Nabi. Berarti pahalanya terus menerus. Wong percaya Nabi Isa sebagai nabi sampai mati ini yuk ganjaran. Percaya Kanjeng Nabi menjadi nabi sampai mati ini juga
ganjaran. Nah ini pentingnya ilmu. Kalau ditarik lagi tanpa ilmu kalian nggak dapat ganjaran. Ngamal kaya apa nek boten onten boten onten ngilmune fa'amaluhu mardudatun la tuqbalu. Amal kalian tidak akan diterima. Nah, ngoten. Tumakola nanti kita lanjutkan keterangannya di pertemuan yang akan datang karena saya masih harus ngecek. Wallahu a'lamu bisawab. Insyaallah ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.